Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Syahira dari kelas 4A dengan NPM 233510322. Di sini saya akan menjelaskan mengenai website toko coklat yang telah saya buat. Nah, studi kasus penjualan coklat online adalah sebuah simulasi aplikasi berbasis web yang dirancang untuk mempermudah pengguna dalam menjelajahi berbagai produk coklat, melihat detail dan manfaat produk, melakukan pemesanan dan pengisian alamat, menyimpan riwayat pesanan, dan melihat konfirmasi sukses pembelian pesanan atau tidaknya. Nah, aplikasi ini dibuat menggunakan Vue.js dengan tambahan alat seperti Pinia, Vue Router, dan JSON Server sebagai backend lokal. Untuk tools yang digunakan sendiri, di sini saya menggunakan Vue.js yang fungsinya untuk framework utama untuk membangun UI yang lebih reaktif dan terstruktur. Lalu di sini ada Vue Router, navigasi antar halaman seperti login, dashboard, checkout, dan juga lain-lain. Lalu di sini ada Pinia, yaitu manajemen state global seperti data user dan juga chart. Lalu di sini ada JSON server, berfungsi untuk backend tiruan untuk menyimpan data produk, alamat, dan juga transaksi. Lalu di sini ada Vitest. Nah, ini merupakan unit testing untuk komponen, contohnya seperti pengujian from checkout. Lalu untuk CSS dan juga Google Fonts, itu berfungsi untuk styling antarmuka agar tampilan lebih menarik, elegan, dan juga konsisten. Nah, untuk fitur-fitur yang ada di sini ada yang pertama itu ada login. Nah, halaman login sendiri itu menggunakan local storage untuk menyimpan data username sementara. Setelah berhasil login, pengguna akan diarahkan ke dashboard. Lalu kedua itu ada fitur dashboard. Nah, merupakan halaman utama yang menyambut pengguna setelah login, yaitu menyediakan navigasi cepat ke halaman produk, checkout, dan juga yang lainnya. Lalu fitur berikutnya adalah daftar produk coklat. Nah, di sini dia menampilkan daftar produk-produk coklat unggulan dalam bentuk kartu produk. Nah, pengguna di sini juga bisa melihat detail produk dan langsung melakukan pemesanan. Lalu di sini ada fitur checkout. Nah, di sini ada formulir pemesanan di mana pengguna mengisi nama, nomor telepon, dan alamat lengkap. Nah, data dari checkout ini akan dikirimkan ke backend dan disimpan sebagai riwayat transaksi. Lalu di sini ada fitur riwayat, alamat, dan pesanan yang menampilkan alamat daftar alamat yang pernah digunakan beserta detail produk yang dipesan digunakan untuk melihat histori pembelian. Lalu di sini kita juga bisa mengedit alamat yang memungkinkan pengguna untuk mengubah alamat pengiriman yang sudah pernah disimpan. Setelah diedit, maka data yang ada di backend itu akan diperbarui. Lalu di sini juga ada konfirmasi pembayaran, halaman notifikasi bahwa pembayaran berhasil dilakukan yang menampilkan ucapan terima kasih dan tombol kembali ke halaman produk. Lalu di sini juga ada fitur about, yaitu tentang toko. Nah, halaman ini sendiri itu berisi informasi-informasi tentang toko coklat online yang menjelaskan produk, visi, dan juga layanan toko kepada pengguna. Lalu untuk di sini untuk pemakaian atau konsumsi API JSON servernya, yaitu yang pertama menampilkan produk coklat, mengambil data dari endpoint atau produk menggunakan metode get, lalu digunakan untuk menampilkan daftar produk di halaman utama. Nah, yang kedua itu ada menambah alamat checkout, mengirim data alamat pelanggan dan produk yang dibeli ke endpoint atau address dengan menggunakan metode post. Lalu digunakan saat pengguna menyelesaikan proses checkout. Untuk melihat riwayat transaksi, mengambil data dari endpoint riwayat detail untuk ditampilkan di halaman riwayat. Selanjutnya itu ada mengirim data transaksi, menyimpan data pesanan ke endpoint menggunakan riwayat detail, lalu menggunakan metode post. Nah, data ini berisi alamat pengiriman, produk yang dibeli, total harga, dan waktu transaksi. Lalu di sini ada untuk mengedit alamat, mengupdate alamat yang pernah digunakan dengan metode put ke endpoint address .2 id. Nah, di sini ada instalasi untuk terminal untuk pemakaian seperti router, Axios untuk ke API. Nah, di sini ada npm install Vue Router add 4. Nah, itu berfungsi untuk menambahkan Vue Router untuk navigasi antar halaman. Lalu ada npm install Axios, itu adalah untuk menambahkan Axios untuk request ke API. Lalu npm install Mingy JSON Server, itu untuk instalasi JSON Server global untuk API dari DB JSON. Lalu
npm install pinia itu untuk menambahkan pinia untuk manajemen state global atau global data. Lalu ada npm install min-d vtest, itu tambahan vtest untuk unit testing komponen dan juga store. Lalu berikut ada contoh codingan untuk login.view, dashboard.view, addressbook.view, checkout.view, detail halaman, produk coklat, about.view, index.js, user.js, checkout test, main.js, db.json. Nah, selanjutnya kita akan langsung melihat ke codingannya saja. Baiklah, di sini saya akan menampilkan codingan yang telah saya buat. Pertama itu dari komponen, di sini ada about.view. Nah, about.view ini berisi mengenai semua tentang toko coklat yang dimulai dari tahun berdirinya, keunggulan-unggulannya, varian produk yang populer, dan juga visi dan misi serta kontak yang bisa dihubungi. Lalu di sini ada addressbook.view yang berfungsi untuk menyimpan alamat dan juga mengedit alamat atau menghapus riwayat alamat yang pernah digunakan. Lalu checkout.view ini untuk halaman checkout, untuk men-checkout produk coklat yang ingin dibeli. Di sini ada nantinya akan ada nama penerima, nomor telepon, dan juga alamat lengkapnya. Lalu ada dashboard.view merupakan tampilan selamat datang, dan juga bisa memilih menu di navigasi untuk mengecek status atau melakukan pemesanan. Ini ada edit alamat, ini untuk mengedit alamat yang sebelumnya telah ada di riwayat pesanan. Misalnya pembeli ingin mengedit alamatnya karena dia pindah ke alamat baru, maka bisa menggunakan fitur edit alamat. Lalu ada login.view, ini untuk login sebelum masuk ke situs web pembelian coklat. Lalu ada produk coklat, di sini yang menampilkan produk-produk coklat unggulan, misalnya seperti dark coklat. Lalu juga ada deskripsinya serta fotonya nanti. Lalu tertera juga harga dan juga manfaatnya. Lalu di sini ada thank you.view yang menampilkan pembayaran berhasil dan juga ucapan terima kasih karena telah berbelanja di toko coklat. Lalu di sini juga akan memunculkan tombol back yang akan yang bisa mengalihkan kita untuk kembali ke melihat-lihat produk jika ada yang ingin kita beli lagi. Lalu di sini ada index.js. Nah, di sini semua komponen tersusun dan juga diimport dari berbagai fitur yang ada tadi. Ini untuk memastikan semua komponennya sesuai. Lalu di sini ada juga folder storage yang berisi user.js. Nah, ini merupakan store pinia yang digunakan di sini. Lalu di sini juga ada di sini juga digunakan untuk store untuk menyimpan informasi login dan bisa digunakan di seluruh komponen. Lalu setelahnya di sini juga ada folder test, yaitu menunjukkan di sini kita menggunakan vtest untuk menguji komponen checkout.view. Nah, di sini terdapat app view. Ini yang menampilkan navigasi navbarnya, yaitu ada beranda, produk, riwayat, tentang, dan juga logout. Lalu untuk background toko coklatnya. Lalu di sini ada juga db.json yang menunjukkan bahwa kita menggunakan JSON servernya. Nah, di sini untuk hasilnya, kita akan buka terminal. Ini npm rundev. Lalu kita akan tambah terminal baru, di mana
Di sini kita akan ketikkan untuk menjalankan JSON servernya, yaitu npx JSON server watch jpjson son p20. Ini enter. Nah, di sini kita sudah menjalankannya. Lalu kita kembali ke localhost ini. Nah, berikut untuk halamannya. Di sini kita bisa masukkan username. Misalnya di sini ada Lala. Ini ada passwordnya 123. Lalu login. Nah, ini untuk tampilan berandanya. Di sini ada tulisan selamat datang di dashboard. Lalu di sini kita bisa memilih menavigasi. Misalnya kita ingin melihat-lihat produk terlebih dahulu. Nah, di sini juga ada produk seperti dark coklat 70%, milk coklat, karamel, dan juga matcha white coklat. Lalu di sini juga ada yang lain. Tertera harga juga. Jika kita tekan lihat detail, maka dia akan melihatkan detailnya seperti ini. Lalu setelah itu kita bisa keluar dari lihat detail. Misalnya kita ingin memesan salah satunya seperti milk coklat, itu kita bisa tekan, nanti akan muncul halaman check out produk coklat seperti ini. Nah, ini merupakan produk yang kita pilih. Lalu di sini kita bisa memasukkan nama penerima, Lala, nomor telepon, lalu di sini misalnya Jalan Sumpah Pemuda. Nah, setelah terisi kita bisa lakukan bayar sekarang, lalu akan muncul pembayaran berhasil dan data riwayat tersimpan. Nah, setelahnya akan memunculkan pembayaran berhasil dan ucapan terima kasih. Kita bisa diarahkan kembali ke produk jika kita tekan kembali ke produk. Lalu jika kita ingin melihat riwayat transaksi kita, maka di sini akan ada riwayat transaksi. Nah, ini merupakan riwayat transaksi kita yang menampilkan tanggal dan juga jam transaksinya, lalu total pembayaran dan produk yang kita beli. Nah, jika kita ingin mengedit alamat, kita bisa tekan edit alamat. Misalnya di sini alamatnya salah, bukan Jalan Sumpah Pemuda tapi Jalan Palapa. Nah, ini kita tekan simpan. Lalu di sini juga ada fitur hapus. Misalnya kita ingin menghapus riwayat pemesanan kita, lalu di sini kita tekan hapus. Dan di sini akan muncul menanyakan jika kita yakin ingin menghapus riwayat ini, maka kita tekan OK. Jika tidak, kita tekan cancel. Kita tekan OK, maka riwayat yang hilang. Lalu juga di sini ada tentang atau about. Nah, di sini berisi mengenai semua informasi yang ada di toko coklat ada coklat, termasuk kontak-kontak yang bisa dihubungi dan juga visi misinya, lalu varian populer dan keunggulan produknya. Lalu di sini bisa logout. Nah, jika logout, kita akan langsung masuk ke halaman login lagi. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.